kenapa bisa terjadi kanker daripada mulut rahim? Itu biasanya pada suami ataupun laki-laki ataupun perempuan yang suka gonta-ganti pasangan. Suka gonta-ganti pasangan. Silakan kalian bertanya 3 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bagaimana menjaga dan merawat tenaga? Menjaga, merawat. Restoran Padang. Nasinya itu aja tuh, apa tuh? Sayurnya dibanyakin, buah dibanyakin, minyaknya ganti rebusan. Contohnya ketika mau makan ayam goreng, ayamnya di sop saja, atau ayamnya dibuang, atau ayamnya dipanggang. Itu untuk yang diet. Yang kedua, olahraga, tetap olahraga. Olahraganya 30 menit seminggu 2 kali. Dalam 1 hari 30 menit. Contohnya yang ringan itu jalan aja lah, jalan. Tapi kalau bisa jalannya cepat, tetapi tidak boleh lari. Olahraga yang direkomendasikan itu jalan, bukan berarti jalan saja 30, ya anggaplah boleh lah 30 menit jalan. Tapi yang sebaiknya itu yang dimaksud dengan jalan itu adalah jalan tetapi di bawah lari. Kita cepat, ada namanya 6 minute walking test. Jadi tes jalan 6 menit. Tes jalan 6 menit itu jalan secepat-cepatnya dalam waktu 6 menit. Biasanya rata-rata 600 meter dapatnya. Dalam 6 menit jalan aja itu. Nah itu dengan cepat-cepat. Tapi nggak boleh lari. Kalau lari nanti akan berubah. Nggak sampai lagi 30 menit. Kalau kata ya diet, olahraga. Kalau saya mudahnya ketika diet, saya ikutin puasa aja sih. Kalau saya nih, karena kebetulan saya udah menjalankan puasa, jadi udah agak mulai ringan puasanya, mulai Senin Kamis. Nanti kalau udah biasa Senin Kamis, lanjut ke Senin Kamis Yaumul Bid 3 hari di tengah bulan. Jadi nambah Senin Kamis Yaumul Bid. Ketika Senin Kamis Yaumul Bid udah bisa, lanjut lagi ke puasa Nabi Daud. Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Wah, kalau teman-teman udah bisa puasa Nabi Daud, minta apa aja deh sama Allah. Minta ya Allah, minta ini. Kalau nggak minta juga Allah kasih. Kalau kalian udah bisa puasa Nabi Daud. Kemudian yang kedua, itu hati-hati apa? Ciri-ciri orang terkena HIV. HIV itu, AIDS itu tahap pertama sebelum AIDS itu dia udah sindrom, udah muncul gejalanya. Ketika dia baru orang yang belum ada gejala, itu disebut dengan HIV. Ketika dia diperiksa, contohnya orang yang suka jajan ya. Ketika diperiksa, darahnya positif HIV. Tetapi dia belum memunculkan gejala, itu namanya HIV positif. Ketika dia baru HIV, dia tidak ada gejala, kita tidak bisa lihat. Tapi ketika dia sudah muncul gejala, AIDS-nya sudah muncul, daya tahan itu udah turun, beberapa lama setelah dia udah kena HIV-nya, udah bersemayam turun di HIV ini, baru dia muncul gejala. Gejalanya apa? Yang pertama, HIV ini menyerang sistem imunitas tubuh, menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika dia udah muncul penyakitnya, contohnya ketika dia batuk, batuknya nggak sembuh-sembuh, batuknya menjadi TBC. Padahal semestinya orang biasa tadi kalau dia kena influenza,
3 hari dia akan sembuh sendiri. Tetapi ke orang HIV ini ketika dia kena batu bilang nggak sembuh-sembuh. Ketika dia kena mencret aja terus, nggak sembuh-sembuh. Ketika dia kena penyakit kulit HIV itu nggak sembuh-sembuh. Sampai terus semuanya, sampai dia koreng, sampai dia sarkoma terbentuk. Itu gejalanya. Jadi nggak spesifik kecuali dia sistem mana yang terkena. Makanya orang yang udah sakitnya kronis akan dilakukan pemeriksaan screening HIV. Jamu-jamu. Ya mestinya diistirahatkan, nggak boleh dia apa tuh? Depres dulu lah bahasanya ya, jangan dipakai untuk aktivitas lagi. Ya, kalau nanti dipakai lagi bisa namanya di USG ininya, apakah ada robekan, apakah ada robek di tendonnya, namanya tir pada spinatus, jadi ada robekan otot di spinatus. Jadi harus istirahat, kompres, terus ya obat-obatan. Obat-obatan bisa inflamasi, anti radang sendi, bisa diklofenak bisa, atau anterpen dioleskan, pensilan, bisa disalisir, bisa dioleskan di lambung venus. Yang jelas pencetusnya dihilangin, mainnya dikurangi. Nah, ini injury time sebenarnya saya memperlihatkan ini. Injury time ini jam-jamnya mengantuk. Cuma malu kan sama kayak kita lagi kuliah kan pura-puranya menahan mengantuk, padahal mengantuk benar. Teman-teman udah pada ngantuk. Yang penting saya harapkan jaga semangat, jaga motivasinya, dan ketika lagi bermasalah kembalikan tujuan kalian itu seperti apa. Ketika kalian merasa diri kalian rendah, ketika kalian merasa diri kalian hina, ketika merasa diri kalian kurang dengan segala kekurangan yang kita miliki, yakinlah ada Allah yang di belakang kita dan kita kembalikan tujuan kita. Jadi bisa mencapai tujuan akhirnya seperti itu. Ya. Yang lama-lama, yang lalu-lalu, maafkanlah. Yang lama-lama, yang lalu-lalu, dosa yang terlalu yang pernah kita lakukan, lepaskanlah, ikhlaskan. Jadi setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Maafkanlah. Memaafkan diri sendiri itu lebih susah loh. Karena penyesalan itu pasti terakhir, benar nggak? Pasti terakhir. Kenapa aku nggak kemarin nggak sekolah? Dulu ketika orang tua aku hidup, kenapa aku dulu nggak sekolah? Ketika orang tua aku bisa membiayai, mengapa aku tidak sekolah? Ketika ada waktu, mengapa tidak sekolah? Sama orang yang meninggal pun, ketika kata Allah, orang yang sudah meninggal pun ketika di alam kubur itu menyesal. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan bersedekah. Mengapa? Karena dia melihat besarnya pahala sedekah. Orang yang sudah meninggal tuh nyesel kalau dia sudah apalah aku sudah berbuat baik. Orang yang sudah berbuat baik pun menyesal. Contohnya siapa? Sahabat Nabi itu. Siapa itu yang dia sholat subuhnya jauh tuh? Dia tinggalnya jauh, mau ke masjidnya jauh. Dia ketika meninggalnya ini istrinya sempat nanya ke Nabi, ya Nabi, ketika dia sakaratul maut, kenapa dia menjerit-jerit jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Terus dia menjerit lagi Nabi, mengapa tidak bukan yang bagus? Mengapa tidak yang bagus? Itu dia orang yang sudah jadi dia bertanya kepada Nabi, istrinya bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi menjawab, ketika dia Silakan kalau bertanya 3 pertanyaan. Apa pertanyaan? Bagaimana menjaga dan merawat tenaga? Menjaga merawat
sayurnya dibanyakin, buah dibanyakin, minyaknya ganti rebusan. Contohnya ketika mau makan ayam goreng, ayamnya di sop saja, atau ayamnya dibuang, atau ayamnya dipanggang. Itu untuk yang diet. Yang kedua, olahraga, tetap olahraga. Olahraganya 30 menit seminggu 2 kali. Walaupun jalan satu hari 30 menit. Contohnya yang ringan itu jalan aja lah, jalan. Tapi kalau bisa jalannya cepat. Tetapi tidak boleh lari. Olahraga yang direkomendasikan itu jalan, bukan berarti jalan saja 30, ya anggaplah boleh lah 30 menit jalan. Tapi yang sebaiknya itu yang dimaksud dengan jalan itu adalah jalan tetapi di bawah lari. Kita cepat, ada namanya sih walking test. Jadi tes jalan 6 menit. Tes jalan 6 menit itu jalan secepat-cepatnya dalam waktu 6 menit. Biasanya rata-rata 600 meter dapat. Dalam 6 menit jalan aja itu. Nah itu dengan cepat-cepat. Tapi nggak boleh lari. Kalau lari nanti akan berubah. Nggak sampai lagi 30 menit. Ya, diet, olahraga. Kalau saya mudahnya ketika diet, saya ikutin puasa aja sih. Kalau saya nih, karena kebetulan saya udah menjalankan puasa, jadi udah agak mulai ringan puasanya, mulai Senin Kamis. Nanti kalau udah biasa Senin Kamis, lanjut ke Senin Kamis Yaumul Bid 3 hari di tengah bulan. Jadi nambah Senin Kamis Yaumul Bid. Ketika Senin Kamis Yaumul Bid udah bisa, lanjut lagi ke puasa Nabi Daud. Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Wah, kalau teman-teman udah bisa puasa Nabi Daud, minta apa aja deh sama Allah. Minta ya Allah, minta ini. Kalau nggak minta juga Allah kasih. Kalau kalian udah bisa puasa Nabi Daud. Kemudian yang kedua itu hati-hati apa? Ciri-ciri orang terkena HIV. HIV itu AIDS itu tahap pertama sebelum AIDS itu dia udah sindrom, udah muncul gejalanya. Ketika dia baru orang yang belum ada gejala, itu disebut dengan HIV. Ketika dia diperiksa, contohnya orang yang suka jajan ya. Ketika diperiksa, darahnya positif HIV. Tetapi dia belum memunculkan gejala, itu namanya HIV positif. Ketika dia baru HIV, dia nggak ada gejala, kita nggak bisa lihat. Tapi ketika dia udah muncul gejala, AIDS-nya udah muncul, daya tahan tubuhnya itu udah turun, beberapa lama setelah dia udah kena HIV-nya udah bersemayam turun di HIV ini, baru dia muncul gejala. Gejalanya apa? Yang pertama, HIV ini menyerang sistem imunitas tubuh, menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika dia udah muncul penyakitnya, contohnya ketika dia batuk, batuknya nggak sembuh-sembuh, batuknya menjadi TBC. Padahal semestinya orang biasa tadi kalau dia kena influenza 3 hari dia akan sembuh sendiri. Tetapi ke orang HIV ini ketika dia kena batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Ketika dia kena mencret aja terus nggak sembuh-sembuh. Ketika dia kena penyakit kulit HIV itu nggak sembuh-sembuh. Sampai terus semuanya, sampai dia koreng, sampai dia sarkoma terbentuk. Itu gejalanya. Jadi nggak spesifik kecuali dia sistem mana yang terkena. Makanya orang yang udah sakitnya kronis akan dilakukan pemeriksaan screening HIV. Jamu-jamu Ya mestinya diistirahatkan, nggak boleh dia apa tuh? Depresi dulu lah bahasanya ya, jangan dipakai untuk aktivitas lagi. Ya, kalau nanti dipakai lagi bisa namanya di USG ininya, apakah ada robekan, apakah ada robek di tendonnya, namanya tir pada spinatus. Jadi ada robekan otot di spinatus. Jadi harus istirahat, dikompres, terus ya obat-obatan. Obat-obatan bisa antiinflamasi, anti radang sendi, bisa diklopenak bisa, atau anterpen dioleskan, anterpen kilang, bisa tersalisir, bisa dioleskan di dampak gas. Yang jelas pencetusnya dihilangin, mainnya dikurangi. Nah, ini injury time sebenarnya saya menerima ini. Injury time ini jam-jamnya mengantuk. Cuma malu kan sama kayak kita yang kuliah kan pura-puranya menahan mengantuk, padahal mengantuk benar. Teman-teman udah pada ngantuk.
Yang penting saya harapkan semangat, jaga motivasinya. Jaga motivasinya dan ketika lagi bermasalah kembalikan tujuan kalian itu seperti apa. Ketika kalian merasa diri kalian rendah, ketika kalian merasa diri kalian hina, ketika merasa diri kalian kurang dengan segala kekurangan yang kita miliki, yakinlah ada Allah yang di belakang kita dan kita kembalikan tujuan kita. Jadi bisa mencapai tujuan akhirnya seperti itu. Ya. Yang lama-lama, yang lalu-lalu, maafkanlah. Yang lama-lama, yang lalu-lalu, dosa yang terlalu yang pernah kita lakukan, lepaskanlah, ikhlaskan. Jadi setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Maafkanlah. Memaafkan diri sendiri itu lebih susah loh. Karena penyesalan itu pasti terakhir, benar nggak? Pasti terakhir. Kenapa aku nggak kemarin nggak sekolah? Dulu ketika orang tua aku hidup, mengapa aku dulu nggak sekolah? Ketika orang tua aku bisa membiayai, mengapa aku tidak sekolah? Ketika ada waktu, mengapa tidak sekolah? Sama orang yang meninggal pun, ketika kata Allah, orang yang sudah meninggal pun ketika di alam kubur itu menyesal. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan bersedekah. Mengapa? Karena dia melihat besarnya pahala sedekah. Orang yang sudah meninggal tuh nyesel kalau dia sudah apalah aku sudah berbuat baik. Orang yang sudah berbuat baik pun menyesal. Contohnya siapa? Sahabat Nabi itu. Siapa itu yang dia sholat subuhnya jauh tuh? Dia tinggalnya jauh, mau ke masjidnya jauh. Dia ketika meninggalnya ini istrinya sempat nanya ke Nabi, ya Nabi, ketika dia sakaratul maut, kenapa dia menjerit-jerit? Dia ngomong, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Terus dia menjerit lagi Nabi, mengapa tidak bukan yang bagus? Mengapa tidak yang bagus? Itu dia orang yang sudah jadi dia bertanya kepada Nabi, istrinya bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi menjawab, ketika dia